Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi dalam bisnis retail bagian kedua, yaitu inovasi dalam bisnis retail. Contoh inovasi bisnis pada produk. Ada berbagai macam contoh dari inovasi bisnis terutama dari segi produk seperti satu pengusaha di bidang kuliner khususnya makanan seperti roti dan donat. Donat yang biasanya memiliki bentuk bulat dan melingkar, namun dibuat tidak dengan bentuk bulat. Dua usaha di bidang NBSP, pariwisata. Dulunya, usaha pariwisata hanya mengadakan kegiatan dari pagi hingga sore hari. Anda dapat melakukan inovasi dengan memberi layanan wisata malam, sehingga suasana akan jauh lebih berbeda. Sekarang ini terdapat kue cubit yang memiliki berbagai macam rasa modern mulai dari red velvet, keju dan tiramisu. Upaya NBSP, contoh inovasi bisnis NBSP, ini dilakukan agar makanan tradisional tetap diminati serta tidak ketinggalan dengan makanan luar negeri. 4. Makanan abon. Dulunya makanan ini dibuat dari bahan daging ayam dan daging sapi. Namun sekarang terdapat abon yang dibuat dari sayuran, pepaya hingga jantung pisang. Dan 5. Lele goreng. Dulunya, menu lele goreng hanya disajikan dengan sambal terasi biasa. Namun sekarang terdapat varian menu sambal lele goreng sehingga rasanya jauh lebih pedas dan digemari oleh pecinta makanan pedas. Contoh inovasi bisnis pada proses. Inovasi bisnis bukan hanya dari produk saja, namun, inovasi bisnis ini juga dapat dilakukan pada bagian proses. Berikut beberapa contoh inovasi bisnis dari segi proses, yaitu 1. Contoh inovasi bisnis pertama, toko offline berubah menjadi toko online. Proses penjualan yang dulunya dilakukan secara offline, sekarang dilakukan secara online. Dulunya menjual barang dengan menggunakan sistem online dianggap sebagai hal yang tidak biasa. Namun, sekarang sudah banyak marketplace sehingga menjual barang secara online dianggap sebagai hal yang lumrah. Lebih-lebih setelah adanya pandemi, proses bisnis justru lebih banyak menggunakan sistem online dibandingkan dengan offline. 2. Contoh inovasi bisnis berikutnya, cara pembayaran. Selain sistem berjualan, cara pembayaran juga berubah. Dulu, kita banyak menemukan sistem pembayaran secara tunai. Namun sekarang kita sendiri lebih nyaman melakukan pembayaran dengan menggunakan scan barcode atau menggunakan fitur transfer. Contoh inovasi model bisnis. Inovasi bisnis juga dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan menghasilkan uang. Berikut beberapa NBSP, contoh inovasi bisnis NBSP, dari segi modal usaha, antara lain. 1. Brand NBSP, baju yang menyediakan layanan sewa. Sekarang brand terkenal bukan hanya menjual baju, namun mereka juga menyediakan layanan sewa baju. Khususnya baju yang memiliki harga mahal. Dengan adanya layanan ini, tentu saja konsumen akan merasa diuntungkan karena bisa lebih hemat. Selain itu, NBSP, brand juga memperoleh keuntungan meskipun tidak menjual baju. 2. Penawaran waralaba. Pada bisnis makanan atau minuman yang sudah besar, biasanya mereka bukan hanya menjual makanan atau membuka cabang, namun juga membuka layanan kemitraan seperti waralaba. Dengan adanya layanan kemitraan ini, keuntungan yang diperoleh pebisnis akan jauh lebih besar lagi karena bukan hanya ada pada penjualan produk, namun juga penjualan kemitraan. 3. Membuka NBSP, reseller. NBSP, dengan membuka sistem NBSP, reseller, penjualan produk bisa dilakukan dalam jumlah lebih banyak. Selain itu produk juga bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat karena banyaknya NBSP, reseller NBSP, yang bergabung. Contoh inovasi bisnis pada model pengiriman. Sedangkan bila dilihat dari inovasi bisnis di bidang pengiriman, sekarang ini konsumen tidak perlu datang ke toko secara langsung karena barang dapat dikirim dengan cepat. Berikut beberapa contohnya. Contoh inovasi bisnis NBSP. Pertama, Tesla melakukan inovasi pembelian mobil secara online. Salah satu brand besar yakni Tesla juga melakukan inovasi ini. Pembeli mobil Tesla dapat melakukan pembelian secara online. Dengan inovasi ini, perusahaan menjadi jauh lebih efisien, untung dan maju. Contoh inovasi bisnis NBSP lainnya, layanan pengiriman dengan pembayaran COD.
Dengan adanya layanan ini, pembeli merasa lebih yakin, karena barang yang mereka pesan berada di depan mata terlebih dahulu kemudian baru melakukan pembayaran. Tips melakukan inovasi bisnis. Setelah melihat berbagai NBSP, contoh inovasi dalam bisnis NBSP, di atas, apakah Anda ingin melakukan inovasi bisnis? Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan ketika sedang melakukan inovasi bisnis, seperti 1. Terus gali kreativitas. Bisnis tidak hanya mengenai perhitungan matang antara laba dan modal, tetapi juga membutuhkan proses kreativitas agar dapat memajukan bisnis. Bentuk kreativitas sangat diperlukan ketika menjalankan teknik pemasaran. Contohnya saja seperti produksi iklan, mendesain kemasan produk, menulis teks yang menarik, hingga meningkatkan kualitas produk serta layanan. Sehingga, pelaku usaha harus mempunyai kreativitas serta bekerja sama dengan tim dengan visi serta misi yang sama agar bisa meningkatkan nilai bisnis. 2. Melakukan analisis kompetitor. Ketika melakukan salah satu contoh inovasi bisnis, Anda harus melakukan analisis kompetitor terlebih dulu. Anda dapat menganalisis produk seperti apa yang kompetitor miliki, detail produk, layanan hingga fitur yang dimiliki. Bahkan strategi pemasaran yang dimiliki oleh kompetitor juga harus diketahui. Jika sudah memahami apa yang kurang di merek yang Anda miliki namun dikuasai oleh kompetitor, Anda dan tim harus mulai melakukan inovasi agar dapat lebih unggul dari mereka. Minimal, level produk yang Anda miliki tidak berbeda jauh dengan kompetitor di mata konsumen. Anda dapat mengadopsi strategi yang sama dengan kompetitor, bahkan berpikir semakin kreatif agar dapat menyajikan hal yang baru untuk konsumen. 3. Lihat testimoni konsumen. Dari testimoni yang diberikan konsumen, Anda bisa memperoleh ide baru untuk dipelajari. Seluruh opini yang diberikan konsumen, entah opini yang baik maupun buruk, harus dipertimbangkan dengan baik untuk melakukan inovasi. Hindari mengabaikan kolom review di situs jual beli maupun komentar di media sosial. Anda harus menampung seluruh saran agar bisa membuat strategi yang lebih hebat untuk usaha yang Anda miliki di masa depan. 4. Optimalkan teknologi. Seperti dalam contoh inovasi bisnis, mengoptimalkan teknologi dapat dilakukan. Di era yang semakin canggih ini, sebagai pebisnis Anda juga harus melakukan pendekatan digital marketing agar bisa meningkatkan cakupan bisnis. Anda bisa memulainya dengan memasarkan produk serta layanan di platform digital seperti website atau media sosial. Jika belum memiliki website, Anda bisa mulai membuat website. Dengan memiliki website, konsumen akan lebih mudah mengakses informasi produk yang Anda sediakan. Selain itu, konsumen juga semakin mudah melakukan transaksi pembelian secara online. 5. Jangan ragu melakukan perubahan. Bisnis yang telah sukses juga harus tetap melakukan inovasi. Jangan ragu ketika ingin melakukan inovasi. Anda dapat melakukan perubahan positif agar bisa menyesuaikan bisnis sesuai dengan permintaan konsumen sekarang ini. Mungkin Anda tidak dapat merubah layanan atau produk yang disediakan, tetapi beberapa aspek seperti teknik marketing dapat diubah serta disesuaikan. 6. Bentuk tim yang solid. Seluruh tim dari atasan sampai bawahan memiliki peran ketika melakukan inovasi bisnis. Anda dapat melakukan brainstorming selama beberapa hari agar bisa menampung ide serta saran yang dimiliki pegawai. Selain itu, pelatihan karyawan yang sesuai dengan bidang yang dimilikinya juga dapat menjadi aset perusahaan, sehingga mereka dapat berkembang untuk mengembangkan bisnis. 7. Tingkatkan kualitas produk. Pastikan selalu memperbaiki apa yang kurang dari produk, layanan maupun jasa yang sekarang ini Anda sediakan. Anda dapat mencari inovasi dan ide agar bisa meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Anda tidak perlu menciptakan produk baru yang berbeda dari yang diciptakan saat ini. Namun, Anda dapat memperbaiki kualitas produk yang sudah dikeluarkan agar semakin bagus. 8. Lakukan strategi pemasaran yang baru. Strategi pemasaran merupakan bentuk inovasi bisnis yang terlihat serta kuat. Satu produk bisa dipasarkan dengan berbagai macam metode berbeda agar dapat menarik perhatian konsumen. Ada berbagai macam inovasi ketika melakukan strategi pemasaran, seperti menggunakan media pemasaran berbeda-beda.
Anda dapat menggunakan media pemasaran mulai dari yang konvensional seperti di koran hingga menggunakan iklan digital seperti di media sosial. Menggunakan model iklan. Salah satu bentuk pemasaran yang sekarang ini sangat digandrungi adalah menggunakan model iklan seperti toko berpengaruh baik NBSP, influencer NBSP, maupun yang lainnya. Menggunakan copywriting yang sesuai dengan target konsumen serta mengikuti NBSP, tren NBSP, sekarang ini. Menciptakan iklan video. Begitu banyak inovasi ketika melakukan strategi pemasaran. Anda beserta dengan tim harus membuat formula yang pas agar bisa menarik banyak calon konsumen yang terlihat potensial. Sembilan, ikuti perkembangan zaman. Ketika berhasil melakukan sebuah inovasi, hindari berhenti begitu saja. Anda sebagai seorang pelaku bisnis tentu harus mengikuti tren yang terjadi sekarang ini. Contohnya saat ini semua bisnis mempunyai website official. Bila tidak melakukan adaptasi dengan perkembangan pasar, brand yang Anda miliki bisa tertinggal serta mudah dilupakan oleh konsumen begitu saja. 10. Jadwalkan program inovasi internal. Sebagai pemilik usaha, Anda dapat mencetuskan ide sehingga setiap tim melakukan program inovasi internal dengan teratur. Langkah ini dilakukan agar bisa menampung energi kreatif karyawan serta melakukan eksekusi ide brilian yang dapat direalisasikan. 11. Penuhi fasilitas kantor. Sebisa mungkin, buat kantor menjadi nyaman serta sesuai dengan persona dari NBSP, brand NBSP, yang Anda miliki. Sehingga pegawai atau konsumen yang datang langsung bisa lebih nyaman. Kantor yang nyaman bisa meningkatkan persepsi konsumen akan merek atau brand yang Anda miliki. 12. Lakukan laporan kinerja. Laporan per kuartal diperlukan agar bisa menilai seperti apa grafik pertumbuhan perusahaan. Anda dapat mencatat apa saja yang menjadi faktor kenaikan serta cara untuk mempertahankannya. Jika grafik mengalami penurunan, laporan tersebut dapat digunakan untuk mencari solusi serta membuat rencana bisnis yang jauh lebih potensial. Sekian pemaparan pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih.